Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa khususan al-musannif rahimahullah hadzal kitab wa nafa'ana bi ilmin. Sya'ulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kembali tentang mengetahui pentingnya pernikahan supaya kita tidak salah memilih jodoh, supaya kita dalam pernikahannya itu diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi panduan untuk menuju pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Oke, para santri, para pemirsa santri dan santri Ma'had Al-Jami'ah YIN Jember yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang sudah sampai mempelajari tentang mengenal orang yang lebih diutamakan menjadi wali dalam suatu pernikahan. Jelas wali itu dibutuhkan bagi mempelai putri. Jadi untuk mempelai putri, kalau kemarin kita menjelaskan, sebelumnya kita menjelaskan tentang syarat-syarat sebagai jadi wali dan syarat-syarat sebagai apa? Dua saksi dalam pernikahan. Sekarang urutan prioritas wali ada di kitab Hasyiat Al-Jamal Sulaiman bin Umar Al-Jamal. Lihat Kifayatul Akhyar ya, di kitab Kifayatul Akhyar Taqiyuddin Al-Hisni, tadi salah ngomong tentang urutan prioritas wali. Wa aulal wulati al-ab, yang lebih diutamakan jadi wali itu adalah seorang ayah dari mempelai putri. Wali pertama itu adalah seorang ayah, kemudian tsummal jaddu abul ab, kedua adalah kakek dari jalur ayah. Kakek dari jalur ayah. Abul ab, bapaknya ayah atau ayahnya ayah. Jadi kan kakek dari jalur ayah. Setelah bapak berarti kakek dari jalur ayah. Itu urutannya. Sumal akhlil ab wal kemudian saudara laki-laki seayah dan seibu, berarti saudara laki-laki kan kandung, seayah dan seibu. Jadi pertama ayah, kemudian kakek dari jalur ayah, kemudian yang bisa jadi wali siapa? Saudara laki-laki dari apa? Ayah dan ibu, berarti saudara laki-laki kandung. Jika terdapat beberapa wali dalam urutan yang sama seperti tiga saudara laki-laki kandung, jadi punya saudara laki-laki tiga sekandung, maka disunahkan mendahulukan yang paling mengerti tentang fikih, tentang nikah ini. Jadi punya saudara laki-laki tiga, siapa yang berhak jadi wali? Maka kita pilih dari tiga laki-laki saudara laki-laki itu siapa yang lebih mengerti tentang ilmu fikih, kemudian yang paling warok. Yang paling warok itu adalah orang yang lebih berhati-hati dalam melaksanakan syariat. Umpama tiga bersaudara ini satunya pendiam, kemudian satunya itu anak pondokan, ngerti ilmu, bisa baca, ngerti punya ilmu. Kemudian yang satunya itu nakal, sering keluyuran, tidak pernah sholat, gitu. Jadi kita prioritaskan, disunnahkan mendahulukan saudara yang lebih mengerti, yang lebih warok.
Kemudian kita juga yang paling tua dengan persetujuan mereka, saudara yang paling tua. Nah ini, jika yang menikahkan adalah yang tidak lebih diutamakan, maka akadnya tetap sah. Jadi kan cuma sunnah, jadi cuma disunahkan saja. Disunahkan memilih saudara yang lebih waro, lebih mengerti ilmu fikih, yang lebih tua. Itu pun harus ada kesepakatan dari 3 bersaudara. Nah, andaikan pun kok ini nanti yang jadi wali bukan yang ini tapi yang lain, pokoknya tetap saudara kandung. Nah, yang tidak mengutamakan yang lebih mengerti ilmu agama, yang lebih mengerti ilmu fikih bab nikahnya lebih, itu gak dipilih, kok mengutamakan yang lebih tua saja. Nah, karena yang kakak yang paling lebih tua, maka tetap sah nikahnya. Hanya disunahkan saja kita memilih saudara laki-laki dari pihak perempuan itu yang lebih mengerti ilmu fikih. Nah itu, jadi kalau nggak ada ayahnya meninggal, kakeknya juga meninggal, maka saudara laki-laki yang sekandung itu pun disunahkan. Jika saudara laki-lakinya itu lebih dari 1, maka disunahkan memilih saudara yang lebih mengerti ilmu agamanya, ilmu fikihnya. Kemudian yang keempat, saudara laki-laki seayah, beda ibu. Saudara laki-laki seayah, beda ibu ya, tetap kandung, cuma beda ibu. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, siapa itu? Summa ibnul akh lil ab wal summa ibnul akhi lil ab. Jadi anak laki-laki ya, anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Berarti siapa? Anak laki-laki dari saudara laki-laki kita, berarti keponakan laki-laki. Jadi saya punya abang saya punya anak laki-laki, berarti dia statusnya keponakan saya, maka dia boleh menjadi wali dari saya jika memang tidak ada urutan yang dari atas itu. Urutan ini harus urut ya, bukan berarti ayahnya pergi karena pergi terus habis itu milih yang kakeknya. Enggak, harus dicari dulu, harus cari sampai ketemu keberadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Jadi bukan satu pilihan ya, tapi urutannya. Kalau nggak ada ini nggak adanya itu bagaimana? Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah, gimana ini? Summa ibnul akh li ab, anak laki-laki saudara laki-laki tapi seayah. Saya punya saudara laki-laki seayah, kemudian dia punya anak laki-laki, ya keponakan cuma yang seayah. Kalau tadi kan sekandung ya, saudara laki-laki. Kemudian saudara kandung ayah, baru inilah saudara kandung ayah. Berarti paman atau Pak D. Paman atau Pak D. Paman atau Pak D yang sekandung ayah dan ibu. Kemudian paman yang seayah. Paman seayah, Pak D seayah, saudara ayah yang orang tuanya dulu seayah. Summa abdul am lil abul kemudian anak laki-lakinya paman. Anak laki-lakinya paman, berarti siapa yang sekandung? Kita punya paman atau Pak D, berarti sepupu. Makanya menikah dengan sepupu itu boleh, tapi karena kan memang bukan mahramnya ya, tapi dianjurkan jangan menikah dengan sepupu karena itu kerabat dekat. Kemarin sudah dijelaskan itu. Kalau bisa jangan menikah dengan orang yang punya kerabat lebih dekat. Pernah dijelaskan dulu di depan. Ini ada.
Jangan menikah apa? Supaya jangan menikah, jangan bukan haram atau berdosa, boleh menikah dengan keponakan, dengan sepupu, boleh sebenarnya. Makanya sama sepupu itu batal. Jangan kita karena hidup bareng, dari kecil bareng, udah besar, udah balik, boncengan kemana-mana, tidur bareng, udah balik, itu nggak boleh, berdosa. Karena apa? Sama sepupu itu kita boleh menikah, bukan mahramnya sama sepupu itu. Bahkan di sini sepupu boleh dijadikan sebagai wali. Anak laki-laki saudara ayah yang seayah, sama aja dengan tadi, sepupu tapi yang seayah, bapaknya itu seayah dulu. Fa illam yujad ahadun minal ashabati fa waliyun nikahi al maula al mu'tiq ai alladhi kana sayyidaha thumma a'taqaha in kana sabaqalaha in kana amatan. Jika tidak menemukan wali satu pun dari urutan wali-wali yang saya sebutkan tadi dari atas, maka siapa yang jadi wali adalah mu'tiq. Mu'tiq itu adalah orang yang memerdekakan perempuan tersebut. Andai kan ada si A ini dulu tuh jadi budak. Kemudian ketika dia sudah dimerdekakan oleh seseorang, terus dia pengen nikah, maka walinya itu orang yang memerdekakannya tadi, orang yang membebaskannya tadi. Jika tidak terdapat para wali sesuai urutan di atas. Tapi sekarang sudah nggak ada lagi budak ya, nggak ada lagi budak. Fa illam yujad fa waliyun nikahi al hakim wa huwa sultan abil khalifah au man yanubu manabahu min ulati akal qadi. Jadi kalau tidak ada lagi, maka hakim yang menjadi penggantinya. Kalau nggak ada urutan di atas, maka yang jadi wali adalah hakim atau orang yang mengganti dari hakim. Jika tidak mendapati hakim, maka kedua mempelai mentahkim seorang muslim yang mengerti ilmu agama dan mengerti perkara-perkara yang terkait tentang nikah, yang bukan seorang yang fasik. Jadi sebagai ganti dari hakim. Maka mempelai putri itu menyuruh orang untuk dijadikan hakim, pengganti dari hakim. Kami menjadikan Anda muhakam dalam pernikahan kami. Jadi cari orang yang mengerti ilmu fikih tentang nikah, kemudian sama mempelai putri itu. Kedua mempelai mengatakan kamu saya jadikan sebagai muhakam. Kemudian muhakamnya mengatakan saya terima, saya akan menikahkan kamu dengan si perempuan ini. Tapi memang kalau memang urutan di atas nggak dalil ya, jangan pas ayahnya nggak setuju, kakeknya nggak setuju, akhirnya langsung cari wali hakim. Nggak seperti itu, harus sesuai dengan urutan yang sudah dijelaskan di atas. Kebanyakan kan kayak gitu ya, bapaknya nggak ada di Malaysia kerja, nggak pulang-pulang, nggak ketemu kabarnya, ya harus dicari dulu, jangan langsung bilang ke jadi hakimnya kakek, nggak seperti itu. Paham di sini ya, mudah-mudahan difahami urutan tadi. Wa yushtaratu mura'atu hadha tartibi fil awliya'i fa idza zawaja wahidun min haula'i wa hunaka man huwa aqrabu minhu mimman iktamalat fihi asyurutu lam yasfi' al-aqda. Disyaratkan untuk apa? Perlu memperhatikan urutan para wali nikah di atas. Jadi jika salah seorang wali di atas menikahkan seorang perempuan dan ada wali yang lebih dekat yang sudah memenuhi syarat-syaratnya, maka akad nikahnya tidak sah. Jadi harus memang tertib. Nanti ayahnya nggak ada, langsung yang ada ini sepupunya, langsung begitu, berarti nggak tertib kan. Maka kalau memang ayahnya nggak ada, berarti kakek yang kakek dari ayah, harus sesuai. Kalau nggak seperti itu, maka tidak sah akadnya.
Kan muspro. Maka orang kalau nggak ngerti kayak gini, kalau nggak belajar ilmu seperti ini, ya mana ngerti, mana tahu pokoknya nikah. Nggak ada ayahnya, saudara laki-laki. Nggak ada ini nanti pamannya, kan repot. Kakeknya meninggal langsung ganti adiknya. Seperti itu. Perlu dijaga banget tentang akad nikah, karena nikah itu kan untuk selamanya. Kalau akad nikahnya nggak sah, bagaimana hubungan mereka? Ya zina kan? Nah, seperti itu. Ini sudah tentang urutan para wali nikah sudah kita bahas. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan paham dan harus berhati-hati tentang hal ini, lebih-lebih tentang akad nikah ini, tentang bab nikah lebih kehati-hatiannya. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.